Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Kurniasih, mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 25 Kota Bandung. Pada saat ini saya akan menyampaikan desiminasi modul ajar berbasis kasih sayang sebagai salah satu pemenuhan tugas dari kegiatan Sista Praja. Saya Siti Nurmala, Kepala SMA Negeri 25 Bandung. Saya Ibu Nenda Yuliati, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Saya Putri Purnama Dewi, mengajar mata pelajaran Bahasa Sunda di kelas 10. Nama saya Ibu Lina Dewi Fitriani, mengajar guru BK kelas 1, 2, dan 3. Nama saya Wafik Ali Kasfi, sebagai guru BK. Saya Dian Lydia Handayani, mengajar seni budaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan modul ajar. Ini adalah modul ajar ke-14. Yang pertama ini adalah tentang identitas berupa informasi umum. Ini adalah digunakan untuk kelas 12 fase F. Materinya adalah metabolisme, submaterinya adalah respirasi sel untuk 1 kali pertemuan. Dan yang kedua ini adalah berkaitan dengan informasi khusus tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan dimensinya mensyukuri keberadaan makhluk hidup sebagai ciptaannya, berkebinekaan global dengan elemennya refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian dimensi bergotong royong tentang elemen kolaborasi, kreatif, dan bernalar kritis untuk refleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Targetnya adalah individu dan kelompok untuk 36 peserta didik dan bersifat reguler. Kemudian ini adalah tujuan capaian pembelajarannya untuk elemen pemahaman biologi. Capaian ini lebih cenderung kepada memahami tentang respirasi sel. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep respirasi sel sebagai proses penguraian glukosa menjadi energi. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan tahapan respirasi seluler. Kemudian yang ketiga ini adalah peserta didik dapat menerapkan pengetahuan tentang respirasi sel dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam pemecahan masalah. Kemudian ada pemahaman bermakna. Ini adalah berkaitan dengan elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana pemahaman bermakna ini mengangkat sikap spiritual serta menghormati makhluk hidup dan menjaga lingkungan. Kemudian pentingnya respirasi sel dan peserta didik diasah untuk memunculkan kreativitas dan kolaborasi untuk berkomunikasi serta memahami isu permasalahan biologi dalam lingkup individu, keluarga, lingkungan, dan sekitar serta global. Berikutnya ini adalah pertanyaan pemantiknya yang akan disampaikan pada kegiatan KBM. Kemudian ini adalah prinsip berbasis kasih sayang, itu adalah empati, kemudian penghargaan dan pengakuan, komunikasi terbuka, lingkungan aman dan nyaman, keadilan dan kesetaraan. Ini adalah langkah pembelajarannya, itu ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Dari pendahuluan seperti biasa diawali dengan guru menyapa murid dengan ramah dan memulai pelajaran dengan berdoa serta mengucapkan salam. Kemudian memastikan lingkungan aman dan nyaman. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru menyampaikan kesepakatan kelas agar semuanya harus berperan aktif. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan pentingnya memahami respirasi sebagai upaya untuk membangun komunikasi terbuka, dan guru memberikan motivasi dengan menceritakan inspiratif tentang pentingnya respirasi sel. Dan kegiatan ini berlangsung selama 70 menit, di mana peserta didik akan berkelompok. Prinsip kasih sayangnya itu adalah membagi kelompok secara heterogen. Ini adalah keadilan dan kesetaraan dari berbagai kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah. Berikutnya adalah setiap kelompok akan membahas permasalahan tentang respirasi sel, kemudian memastikan peran semua peserta didik, kemudian peserta didik aktif bertanya
untuk memberikan saran atau pendapatnya, dan guru akan memberikan pujian dan penghargaan. Jadi tanda kuning ini adalah prinsip dalam modul ajar berbasis kasih sayang. Dilanjutkan dengan diskusi kelas, kemudian diakhiri dengan penutup. Guru akan membuat kesimpulan dan rangkuman, dan guru akan memberikan post-test serta memberikan pujian atas partisipasi aktif. Berikutnya adalah asesmen. Asesmen formatifnya adalah observasi, diskusi kelompok, dan presentasi. Sumatifnya adalah tes tertulis dan laporan hasil diskusi kelompok. Dan ini adalah rubrik penilaiannya. Ada empat rubrik. Jadi yang pertama adalah observasi diskusi kelas, meliputi aspek, kriteria, dan skor. Kemudian yang berikutnya ini adalah rubrik yang berkaitan dengan penilaian presentasi kelompok. Ini juga aspek, kriteria, penilaian, dan skor. Kemudian 4.3 ini berkaitan dengan rubrik penilaian tugas. Ini juga aspek, keterangan rentang skor dan skor. Dan yang ke-4 ini adalah pemenuhan tugas laporan kelompok. Semua menggunakan skor supaya semua mendapatkan poin dan diharapkan di atas KKTP. Dan terakhir dari modul ajar ini adalah melakukan refleksi. Jadi ini adalah refleksi diri, kemudian ada refleksi guru, dilanjutkan dengan materi, dan diakhiri dengan ada link YouTube yang harus peserta didik lakukan. Kemudian ada juga lembaran refleksi dan evaluasi. Jadi kesimpulannya, modul ajar ini terbagi 3 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ini adalah asesmen. Modul ajar ini bisa diterapkan dengan mengimplementasikan melalui melalui intonasi atau sikap atau verbal atau nonverbal, serta pembiasaan atau keteladanan guru di kelas dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tentu saja modul ajar ini tidak akan berarti jika hanya dilakukan dalam satu tahapan saja. Demikian modul ajar berbasis kasih sayang yang saya sampaikan. Tentu saja ini belum sempurna, tapi mudah-mudahan dalam diseminasi ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan pendidik di SMA Negeri 25. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari Ibu atau Bapak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya dari guru BK ya. Ini kan Ibu Melani guru biologi ya, dan ada lagi guru-guru yang lain. Saya jadi ingin tahu Bu, bagaimana sih prinsip dari pembelajaran berbasis kasih sayang itu? Terima kasih Bu Lina, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Prinsip pembelajaran berkasih sayang itu melibatkan 4 prinsip. Yang pertama adalah empati. Di empati ini guru harus bisa memahami dan merespon kebutuhan emosional murid. Kemudian yang kedua adalah bagaimana guru bisa memberikan penghargaan atau pengakuan, bisa dengan penghargaan atas usaha atau prestasi pendidik, atau bisa juga dengan memberikan pujian. Yang ketiga yaitu mendorong membangkitkan komunikasi terbuka antara murid dengan murid, atau peserta didik dengan peserta didik, atau peserta didik dengan guru. Yang berikutnya adalah bagaimana guru menciptakan keadilan dan kesetaraan, walaupun ini sangat heterogen, yaitu dengan cara memperlakukan peserta didik itu dengan memberikan kesempatan yang sama, dengan tidak membedakan kelompok atas, tengah, atau bawah. Barangkali itu Bu Lina, tapi intinya dari modul ajar ini bagaimana performance kita di kelas, interaksi dengan
peserta didik, dan yang ketiga tidak takut peserta didik kepada kita. Itu dari implementasi ini. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara Ibu mengatasi peserta didik yang emosionalnya itu kadang-kadang anak itu beda-beda ya Bu. Dari karena memang berbasis kasih sayang ini sepertinya kalau di antara laki-laki sama laki-laki itu kadang menjadi, apalagi ya generasi Gen Z ini kan agak ini ya Bu, agak rawan gitu ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Ibu mengatasi emosional anak-anak. Di modul ajar ini, saya menggunakan strategi metode dengan pendekatan. Yang pertama, strategi pembelajaran individu dan kelompok. Yang kedua, komunikasi empatik dan terbuka. Yang ketiga, partisipatif. Dan yang keempat, kedisiplinan yang lembut. Pada kesehariannya, karakter emosional itu muncul karena ada ketidakpuasan dari peserta didik atas bisa saja perlakuan atau ketidakadilan baik di antara teman atau kesenjangan pribadi antar teman. Dan untuk mengatasinya dengan modul ajar berbasis kasih sayang itu membentuk kelompok serta tutor yang dipilih oleh guru. Kemudian tutor ini mempunyai kelebihan dalam tingkat kesabaran. Jadi guru sendiri tidak bisa langsung mengatasi, tapi dengan strategi individual dan kelompok itu bisa menurunkan sisi tingkat tingginya emosional. Sepatah dua patah kata hasil refleksi ini. Modul ajar berbasis kasih sayang yang disusun oleh Ibu Melani ini sangat positif, dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran oleh pendidik SMA Negeri 25 Bandung. Saya sangat berapresiasi sekali dengan modul ajar ini, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi ya.